Nah, kita bahas rekomendasinya. Ya, rekomendasi penggunaan digital tadi jelas. Di bawah 1 tahun tidak boleh ya, Bu. 1 tahun boleh, hanya untuk video call. Tapi video callku juga keluarganya ya, jangan orang lain, ngapain? Ya, video call misalnya ada ayahnya yang LDM, keluarga jauh ya, itu boleh. Ya, kalau 2 sampai 5 tahun hanya boleh 1 jam per hari, Ibu, Bapak. 1 jam. Ya. Kemudian usia 5 sampai 12 tahun 1 sampai 2 jam sehari. Kontennya apa? Konten yang tentang edukasi, ya. Kalau di anak 2 tahun kan belajar ngomong 2 kata mau ke 3 kata. Contohnya konten yang bisa untuk merangsang stimulasi perkembangan itu contohnya Kinderflick. Pernah dengar Kinderflick nggak di YouTube? Nah, Kinderflick itu seorang YouTuber, dia bikin awalnya sendiri tuh dia emak-emak kok anak orang tua, tapi orang tua muda, Mahmud gitulah. Itu. Dia jadi YouTuber, cuman kontennya isinya menstimulasi. Ya. Ya, namanya Kinderflick. Itu Indonesia yang punya. Ya. Itu bisa. Ini apa? Ada gajah lewat, kan tak dengerin. Oh, kan saya punya anak yang usianya 2 tahun ya. Jadi saya tahu oh apa toh kontennya kayak gimana, tak liatin. Oh iya, itu simulasi bagus. Ya maaf, daripada Cocomelon. Cocomelon itu terlalu kontras. Ya, warnanya terlalu kontras. Jadi juga nggak bagus, ya. Ya, Cocomelon terus apa ya? Pokoknya yang itu yang nggak baik. Yang baiknya salah satunya Kinderflick yang saya tahu, ya. Kemudian usia 13 sampai 18 tahun itu boleh nonton gadget tidak mengandung unsur kekerasan, biasanya 2 jam sampai 3 jam, ya. Jadi ingat, contohnya tadi yang anak bunuh usia 12 tahun bunuh ibunya karena game online-nya dihapus. Ternyata game online-nya itu namanya My Mystery kalau nggak salah, ya. Itu maaf tentang bunuh-bunuhan memang gamenya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada pagi hari yang insya Allah cerah ya, cerah dan insya Allah juga sangat mendukung cuaca kita untuk senantiasa beraktivitas dan beribadah kepada Allah SWT. Salawat serta salam marilah kita panjatkan pada junjungan kita, teladan kita, satu-satunya Nabi Yaumul Akhir, Nabi akhir ya, tidak ada Nabi setelahnya kita yakin, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati para takmir masjid Ar-Rahman dan juga PCM Pranggan. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya hadir di majelis ilmu yang insya Allah senantiasa seluruh malaikat mendoakan kita, ya. Seluruh malaikat mendoakan kita, karena tidak ada majelis ilmu yang diridhoi Allah dan juga didoakan selain itu majelis dalam kondisi taklim bermunajat pada Allah SWT. Yang saya hormati para jamaah kuliah Ahad pagi, alhamdulillah saya lihat dominasinya di sini semua para kayaknya Uti Akung ya semuanya ya. Jadi Uti Akung ya. Jadi ilmu yang saya sampaikan ini insya Allah, tapi ada sih orang tua beberapa ya, menjadi suatu bekal ya, suatu bekal yang salah satunya kita juga dalam rangka ibadah kepada Allah, menjaga generasi kita, generasi anak-anak kita yang mudah-mudahan ini bisa menjadi generasi yang satu unggul ya, yang kedua cerdas, yang ketiga adalah generasi yang soleh dan solihah ya.
Pada kesempatan hari ini tadi mohon maaf MC, saya bukan ustadz ya, saya cuma dokter ya. Jadi label ustadz itu sangat berat ya. Jadi pada kesempatan hari ini kita insya Allah ada materi sedikit berbeda dengan biasanya ya. Mungkin biasanya mengkaji kitab ya, atau kitab kuning atau huruf Arab gundul ya. Saat ini kita sedikit berbagi tentang kesehatan. Karena basic ilmu saya adalah dokter anak ya, saya ngasto di PKU, juga ngasto di amanahi untuk membesarkan Akademi Kesehatan Muhammadiyah Temanggung ya. Jadi basic saya dokter anak, kemudian ini materi yang menurut saya sangat penting dan urgent saat ini, khususnya adalah untuk generasi-generasi anak-anak kita ya saat ini, mungkin juga cucu-cucu kita ya di sini, karena kebanyakan juga kayaknya udah banyak cucunya ya, mungkin ada yang 8, ada yang 20 mungkin ya cucunya gitu, dan mudah-mudahan menjadi cucu yang soleh-soleha dan unggul cerdas tadi. Jadi judul hari ini kita sampaikan tentang pengaruh gadget ya. Ya, kalau lidahnya latah, gawai aja bahasa Indonesianya ya, gadget ya terhadap tumbuh kembang anak ya, atau kalau di Indonesia kan gadget itu adalah gawai ya, bukan dawai ya. Kalau dawai alat musik ya, jadi gawai ya gini. Kenapa ini mau saya sampaikan? Kita coba belajar dari kisah Enno Lerian ya. Enno Lerian itu penyanyi cilik zaman saya ya, jadi kita seumuran generasinya, generasi milenial. Ya, Enno Lerian ini punya 3 anak, ya, anaknya udah usia preschool dan sekolah dasar. Ya, kita coba simak dulu cerita Enno Lerian kenapa sih akhirnya membatasi penggunaan gadget atau gawai agar anaknya tidak kecanduan ya. Ya, coba kita simak di sini. Kenapa Enno Lerian bisa membatasi anaknya main gadget ya? Kenapa? Ada 3 alasan. Yang pertama adalah menunjukkan emosi yang mulai tidak terkontrol, sulit fokus belajar, tidak mengenal adab, sopan santun, nesu karo wong tuane, ya, karo mbah uti akungnya. Ya. Itu 3 alasan Enno Lerian akhirnya membatasi gadget atau penggunaan gawai pada ketiga anaknya. Anaknya cowok semua. Kebayang kan kalau punya anak cowok 1 aja gimana, apalagi 3 ya. Saya juga diamanahi 2 kalau cowoknya. Ya, saya juga 2 pasang, 2 cowok 2 cewek. Ya, kebayang gimana hebohnya. Ya, kenapa? Karena ternyata gawai ini bisa merampas kebahagiaan anaknya. Ya, akhirnya lihat video ini, apa yang dilakukan Enno Lerian, mengajak aktivitas rumahan, belajar masak bareng laki-laki ya, walaupun laki-laki. Kemudian belajar belanja ya, ini belanja ya, dilibatkan dalam proses belanja. Dok, anak laki kan belanja itu perempuan, belum tentu ya. Siapa tahu besok ketika dia menjadi seorang suami, istrinya sakit, nggak harus bisa belanja. Maka harus diajarin belanja gimana, cara masak ya. Jadi ini adalah sebuah kisah pembelajaran dari kita ya, di lingkungan kita. Kemudian ini yang terbaru adalah kisah di Medan, seorang anak membunuh ibunya. Bayangkan, seorang anak usia 12 tahun membunuh ibunya. Ya, ini sedang viral di Medan ya. Dan termasuk di Indonesia, kasusnya di Medan. Anak bunuh ibu ya. Saat tidur malam kemudian ambil pisau dicubleskan ke ibunya. Alasannya apa? Yang pertama, ada 3 alasan. Yang pertama adalah salah satunya yang utama, sakit hati karena game online-nya dihapus. Sepele nggak? Sepele, ya. Karena game online-nya dihapus, ya. Kemudian setelah dirunut, game online-nya apa sih? Ternyata game online-nya adalah game yang sifatnya pertengkaran, penggunaan pisau, senjata, ya. Berarti ada pengaruhnya ya. Kalau kita gamenya apa, nonton apa terhadap perilaku kita, ada. Nanti kita bahas di belakang, ya. Kemudian yang ketiga, juga nonton anime yang sifatnya waktu itu episodenya tentang penggunaan pisau untuk membunuh.
Ya, jadi menggunakan pisau untuk membunuhnya. Anaknya usia 12 tahun, berarti remaja, ya, gitu. Nah, anime DC, DC ini maksudnya detektif Conan ya. Kalau detektif Conan sebenarnya untuk alur logika detektifnya bagus, tapi kalau udah bermain sama alat senjata tajam, hati-hati, ya. Kemudian selanjutnya berita Agustus 2024. Ribuan anak dirawat di RSC, mayoritas gegara kecanduan gawai. Dalam setahun ada 3.000 anak yang dirawat di RSC. Dalam setahun, satu rumah sakit. Ini di Surabaya. Ya, dalam setahun. Kasusnya hariannya adalah 50 pasien per hari. Bayangkan. Dan kasus paling banyak adalah karena kecanduan gadget atau gawai. Maka saya bilang ini darurat. Ya. Nah, bersyukur yang hari ini hadir di kesempatan hari ini karena apa? Bisa menjadi bekal ilmu. Kalau enggak buat cucunya, minimal adalah untuk anaknya dikasih tahu yang punya anak, ya. Gitu. Kalau yang punya sebagai orang tua bisa mengingatkan. Ya. Ini adalah sebuah kisah kenapa kasus ini, materi ini saya angkat, ya, karena sangat sudah darurat sekali, ya, kasus ini. Jangan sampai kita warga Muslim khususnya Muhammadiyah, kita tidak menyiapkan generasi-generasi unggul, cerdas dan berkemajuan, ya. Nah, kita masuk ke pendahuluan bahwa revolusi digital berkembang sangat pesat. Ya, ada yang tahu merek HP pertama yang dimiliki apa? Zaman dulu pasti mereknya adalah Nokia, ya enggak? Ya. Sekarang sudah mati Nokia, ya. Kalau di dalam dunia bisnis, Nokia tidak bisa bertransformasi secara adaptif, maka dia meninggal dunia alias bangkrut. Ya. Ada yang punya HP-nya namanya Siemens. CMN kalau orang Jawa menginikan, ya. Saya ingat HP dulu saya dikasih namanya Siemens, ya. Kalau orang tua bapak bilangnya CMN, ya. Nah, susah soalnya, ya, logatnya, gitu. Nah, dulu kalau kita mau berpesan itu hanya bisa SMS. Sekarang bisa apa? WA, ya. WA aja dulu hanya ngetik, sekarang sudah bisa video call, sudah bisa voice note, ya. Artinya apa? Revolusi digital dalam bidang informasi teknologi itu sangat berkembang pesat. Dan itu kita tidak bisa menghindari. Yang kedua, era tersebut, perkembangan tersebut, kemajuan tersebut pasti ada dampak positif dan negatifnya. Maka saya berpesan jamaah di sini nanti adalah saya kasih tahu apa dampak positifnya, apa dampak negatifnya. Kemudian yang ketiga adalah penelitian tentang dampak negatif terus berkembang. Penelitian terbaru yang berkembang adalah tentang short video pendek, di scroll. Siapa yang di sini tiada hari tanpa nyekrol Instagram, nyekrol TikTok, nyekrol Facebook? Guyu KB berarti iya. Nah, ya, gitu. Ya. Sehingga yang selanjutnya adalah pengetahuan pengaruh gadget ini harus dimiliki oleh orang tua, ya, yang punya generasi anak gen alpha, ya. Gen selanjutnya kalau nggak salah jadi beta namanya, tapi saya belum membaca lagi generasi yang selanjutnya. Kalau saya generasinya generasi milenial. Kalau di sini saya lihat bapak-bapak, ibu-ibu rata-rata generasi baby boomer, ya, ya, gitu. Ya, gitu. Jadi supaya apa? Supaya orang tua bijak dalam menggunakan gawai atau gadget, ya. Mungkin ibu-ibu ada yang batin gadget ke opo toh, nah, ya. Nanti saya bahas, ya. Kemudian survei di Indonesia, 73,9 penduduk Indonesia atau setara 202 juta itu sudah memanfaatkan teknologi digital, ya. Bakul sayur mau pesen sekarang pakai apa, Bu? WA. Pernah nggak kebayang dulu bakul sayur, sekarang bisa pesen bakul sayur? Karena saya mengalami, ya. Kalau di rumah itu yang pesan sayur itu saya. Kenapa nggak istrinya, Dok? Istrinya baru sibuk sekolah.
nuntut ilmu ya. Jadi Mas besok berangkat, iya pesan paha satu, ayam sekilo dan sebagainya. Kebayang nggak kalau dulu nunggu dulu datang tukang sayurnya baru kita beli. Sekarang bisa pesan dulu. Itulah manfaat teknologi digital. Nah, mari kita lihat, saya di generasi yang mana ya? Ini ada teori generasi, ya. Teori generasi itu berdasarkan tahun lahir, ya. Jadi kalau ada yang ngomong tentang psikolog atau apa tentang perkembangan generasi ini, kalau pengen tahu, ya. Baby boomer itu kelahiran 1946 sampai 64. Siapa di sini paling banyak kayaknya, ya. Ya, baby boomer, namanya generasi baby boomer. Kemudian generasi X itu yang lahiran 65 sampai 80. Ya, lumayan banyak, lumayan lah, sekitar sepertiganya ada di sini. Kemudian generasi milenial, Gen Y atau disebut mulai generasi milenial itu lahiran 81 sampai 94. Termasuk yang di depan ini yang ngomong, ya. Saya lahiran 88, ya. Jadi masuk generasi Y atau milenial. Ya, kemudian generasi Z, Gen Z itu adalah generasi kelahiran 95 sampai 2010 atau generasi angkatan kerja awal-awal, ya, fresh graduate sampai SMP, SMA, ya. Kemudian sekarang ada generasi Gen Alpha itu SD, ya, kelahiran 2011 sampai saat ini terakhir 2025. Nah, 2026 ke selanjutnya kalau nggak salah akan dinamai generasi habis alpha beta, ya gitu. Tapi belum tahu nih, nanti tergantung si ini. Yang dulu bikin ini siapa sih? Itu orang-orang dari Harvard University yang bikin teori generasi ini, ya gitu. Jadi udah tahu ya saya generasi apa? Baby boomer kah, Gen Z kah, Gen Y kah, Gen X kah? Nah, ini pertumbuhan penggunaan internet di Asia, ya. Jadi kalau kita lihat Indonesia di Asia, kita tuh urutan nomor 3 penggunaan internet. Nomor 3, bayangkan. Nomor pertama mana Cina, nomor 2 India, Indonesia nomor 3. Dan dari tahun berapa ini? Tahun 2000 sampai 2017 itu terjadi percepatan 71,5 kalinya dalam penggunaan internet dalam 17 tahun dari tahun 2000 sampai 2017. Bayangkan 71,5 kalinya, ya, penggunaan internet di Indonesia. Dulu 2 juta tahun 2000, sekarang di 2017 aja udah 143 juta. Ya. Nah, ini survei pada generasi Gen Z, Gen Y dan Gen X. Ya. Semua bilang bahwa survei alat streaming saat ini yang digunakan paling banyak 91% adalah smartphone atau HP. Smartphone itu artinya apa? HP cerdas. HP cerdas itu apa? Manfaatnya banyak, nggak cuma buat telepon WA, tapi bisa buat banking, mobile banking, bisa buat streaming YouTube dan sebagainya. Itu namanya smartphone. Ya. Kalau ibu punya Nokia yang jadul masih bisa nyala, itu namanya bukan smartphone, ya, cuman HP doang, ya, cuman warnanya abu-abu, latarnya kalau nggak salah hijau sama biru, ya, tergantung merek, ya, gitu, tulisannya hitam, ya nggak, gitu. Kemudian 49% itu menggunakan streaming itu nonton itu loh Bu, Pak, ya, itu laptop, televisi sekarang bergeser 41%. Dan tablet, ini bukan tablet obat ya Bu, tablet tab, ya, itu adalah 21%. Kebayang nggak dulu zaman saya kecil nonton bulu tangkis Piala Sudirman itu pakai TV, sekarang pakai HP karo rebahan, iya nggak? Iya, itu, ya itulah perkembangan teknologi digital. Nah, ini hasil PISA. PISA itu adalah program of International Student Assessment tahun 2022. Ada 75 negara yang disurvei terkait dengan tentang siswanya, apa matematiknya, bacanya, kemudian tingkat analitiknya. Ya, Indonesia kurang lebih sekitar urutan 71. Jadi di 71 dari bawah Ibu, ya.
ya. Dan 5% murid Indonesia berpikir kreatif, cuma 5% Ibu, Bapak, ya. Anak-anak sekarang pengennya instan, ya nggak? Apa-apa ada. Sekarang makan tinggal pencet Grab dan sebagainya. 31% siswa Indonesia memiliki kemampuan dasarnya rata-rata di seluruh negara, ya. Yang lain itu 78%, Indonesia cuma 31%, ya. Kemudian ini yang paling bahaya, yaitu 0% dari siswa Indonesia masuk kelompok dengan nilai tertinggi dalam kemampuan membaca. Enggak ada kemampuan tertinggi yang kemampuan membacanya. Literasinya sekarang anak-anak susah. Lebih memilih main Mobile Legends, Roblox, ya, dan teman-temannya, ya, gitu. Nah, masuk ke materi utama, kita ngomong definisi, ya, pendahuluan aja udah 20 menit ya. Kita sampai jam berapa Pak? Jam 7 ya? Jam 7, oke. Definisi screen time. Apa itu screen time? Yaitu kegiatan yang dilakukan di depan layar. Seperti nonton TV, bekerja di komputer, bermain video game, ya, nonton streaming di depan tablet atau tab, ya. Ini adalah screen time. Lalu tadi apa gadget atau gawai? Yaitu perangkat atau alat mekanik elektronik terutama yang cerdik dan terbaru, ya. Ini namanya gadget. Jadi gadget itu bisa HP, smartphone, bisa tablet, ya. Intinya adalah elektronik yang cerdik dan terbaru, ya. Saya baca sebuah artikel bahwa 10 tahun lagi mungkin HP itu akan tergantikan oleh kacamata. Jadi namanya eyeglass, smart eyeglass. Kebayang nggak? Besok udah nggak ada HP, telepon pakai tab gini, kacamata, ya. Itu sudah mulai muncul. Siapa provider yang udah munculkan itu? Salah satunya Lenovo. Lenovo sudah mulai ke smart eyeglass. Kebayang nggak? Besok belanja, Pak, aku telepon. Jadi bakul sayur itu kalau ini, ya, meinikan pelanggannya sambil bisa telepon anaknya, kayak pesen main, ya, sambil ini ngomongnya, ya. Kebayang nggak? Kedepannya sangat cepat sekali perkembangan. Mungkin besok di rumah sakit pendaftaran pasien udah nggak ada manusia, semuanya pakai tutul, ya, pakai monitor, gitu. Jadi manusianya digantikan oleh mesin, ya. Maka kita sebagai warga Muhammadiyah khususnya dan Muslim umumnya, maka harus segera adaptasi, ya. Pekerjaan apa yang besok tergerus oleh teknologi, ya. Jangan kasih nyari jurusan yang tidak adaptif terhadap teknologi, ya, gitu. Nah, ini gadget arti lainnya bahwa dalam bahasa Inggris digantikan dalam bahasa Indonesia artinya alat elektronik kecil dengan berbagai macam fungsi khusus, ya. Nah, anak menggunakan gadget 3 tujuannya. 1, media sosial, tujuannya untuk interaksi dengan komunitas, eksistensi diri dan bertukar informasi. Ini biasanya adalah para anak perempuan terutama, ya, sosial media. Yang kedua, bermain game. Bermain game ini terutama anak laki-laki, ya. Walaupun sekarang perempuan juga banyak yang main game, ya. Tujuannya untuk hiburan, kepuasan dan juga kesenangan. Dan yang terakhir, tujuan gadget adalah untuk mencari informasi melalui internet, ya. Kita tahu bahwa akan ada 2 dampak positif atau dampak negatif. Nah, ini adalah pengaruh media digital atau gadget terhadap otak, motorik, fisik, kognitif, bahasa, bicara, emosi, sosial, dan perilaku seksual, ya. Kita bahas satu-satu. Ibu, grafik ini sangat terkenal di dunia perkembangan anak, ya. Grafik ini menentukan bahwa ini adalah tahapan perkembangan, jenis-jenis perkembangan dari anak. Kita lihat Ibu, yang pertama dan Bapak, anak begitu lahir itu mengalami suatu periode perkembangan sel saraf namanya synaptogenesis. Synaptogenesis itu adalah suatu kondisi sel saraf itu nyambung satu saraf yang satu dengan saraf yang lain. Pernah kebayang nggak kalau sel saraf itu bentuknya kayak tangan,
sama ini nyebar sama ini dengan ya ini dengan ini. Nah, itu nyambung. Nah, nyambungnya itu namanya sinaptogenesis. Semakin banyak sambungan maka semakin bagus ya. Nah, pada tahap perkembangan awal anak yang paling berkembang adalah kondisi perkembangan sensorik, melihat dan mendengar. Makanya teorinya pernah dengar bahwa kalau ibu hamil ya, hamilnya di atas 24 minggu didengerin merotal musik Mozart, kalau orang Eropa, orang barat itu perkembangannya lebih bagus karena sudah disimulasi dini. Karena apa tadi? Perkembangan awalnya adalah sensorik, melihat dan mendengar ya. Makanya kalau punya bayi awal-awal bulan, 6 bulan pertama sering dielus ya, diraba, diajak ngomong, jangan diem aja. Mainnya telepati ya. Anaknya jadi pendiam juga nanti, modelnya telepati juga ya, gitu. Makanya Allah menciptakan kenapa emak-emak itu ngomongnya lebih banyak. Itu tujuannya untuk stimulasi perkembangan anaknya ya. Kemudian setelah sensorik berkembang baru di usia 1 sampai 2 tahun ya, 2 tahun mulai banyak itu adalah perkembangan yang bahasa. Maka kalau anak main gadget terus di awal di bawah 2 tahun, yang berkembang apa Bu? Jadinya saraf sensorik melihat. Nah, sehingga saraf untuk perkembangan bahasanya terganggu. Makanya anak yang dikasih nonton HP di bawah 2 tahun kebanyakan keterlambatan bicara. Alasannya ini ya. Kasusnya banyak Dok? Banyak sekarang ya. Ini. Nah, kita masuk ke pengaruh negatif. Pertama, dampak gadget terhadap perkembangan motorik. Jelas aktivitas fisiknya berkurang karena duduk doang nonton ya. Ada nggak yang main game online sambil lari-lari? Nggak ada ya, semuanya duduk, sehingga dengan duduk menurunkan keterampilan motorik, melempar, menangkap, menendang bola ya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, keterampilan fisik olahraga tidak terjadi secara alamiah. Orang bisa main bola gocek itu karena latihan, karena ada paparan. Nggak bisa tiba-tiba main bola langsung bisa gocek ya, begitu. Kemudian selanjutnya pertumbuhan fisik ya. Anak dengan sering nonton gadget akhirnya jadi mager, malas gerak, itu terjadi osteoporosis, tulangnya keropos, mudah keropos ya. Yang kedua pasti paling sering jadi gemuk atau obesitas. Ini ada penelitian bahwa setiap penambahan 1 jam nonton TV usia 5 tahun di akhir pekan, Sabtu Minggu misalnya, itu naikkan resiko obesitas 77% di usia 30 tahun. Ini penelitian di Inggris. Ya. Jadi jelas anak kalau hanya nonton gadget tok ya, main gawe ya, jadinya duduk doang ya. Yang selanjutnya, pengaruh terhadap pertumbuhan emosi dan perilaku. Dalam hal ini nonton TV ya. Kalau lamanya lebih dari 3 jam per hari main gawe, itu berisiko mengalami namanya GPPH, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif. Jadi anaknya jadi hiperaktif, kurang fokus, sama ngomongnya nggak bisa. Ada Dok, banyak kasusnya saat ini. Banyak. Karena saya pelaku dalam hal ini adalah klinisi dokter anak, jadi sering nemuin kasus seperti ini. Kemudian penelitian Swing tahun 2010, nonton TV dan video game pada anak usia anak dan remaja meningkatkan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif. Ya, hal ini khususnya terjadi kalau penggunaan gadgetnya secara dini. Kalau di penelitian ini di bawah 3 tahun. Ya. Sekarang bayi oe lahir, sebelahnya apa? HP toh? Ya enggak? HP emaknya. Ya enggak? Kalau saya visit lihat bayi oe sebelahnya HP ya, selain ibunya. Ya. Gitu. Nah, ini penggunaan screen time yang berlebihan dan terlalu dini, apakah betul bikin autis? Jawabannya iya. Ya. Tinggal autisnya yang jenis mana. Sekarang ada autis yang murni autis, ada autis yang karena
gadget namanya virtual autism. Oh, apa meneh gue ya? Itu ilmu baru. Ya. Virtual autism. Ya. Intinya saya sampaikan penelitian ini bahwa systematic review itu adalah kumpulan jurnal-jurnal penelitian ya. Semakin lama periode screen time, semakin tinggi resiko anak mengalami autism. ASD ini di sini maksudnya autism spectrum disorder. Semakin dini anak terpapar screen time, semakin tinggi resiko terkena autis pada anak dibandingkan yang terpaparnya lebih lambat. Artinya lebih dari 3 tahun. Ya, itu. Kemudian ini saya tadi bilang virtual autism. Apa itu virtual autism? Yaitu kondisi di mana anak mengalami gejala mirip autis disebabkan karena penggunaan screen time yang berlebihan. Makanya namanya virtual autism. Gejalanya apa? Gejalanya 1, penarikan diri sosial. Jadi anak yang ansos, antisosial. Yang kedua, masalah komunikasi, gak bisa ngomong, ya, gak bisa menyampaikan, males ngomong, menarik diri kalau disuruh ngomong, ya. Kemudian kurang aktivitas fisik, gangguan perhatian, fokusnya kurang. Yang terakhir adalah keterlambatan perkembangan, ya. Dan sifatnya ini sementara dan bisa kembali. Artinya kalau ada gejala-gejala ini di antara kita, di sekeliling kita, segera dibawakan ke dokter anak. Ya, gitu. Kemudian gejalanya ada 5. Yang pertama adalah keterlambatan dalam berbicara atau keterampilan komunikasi. Ya, keterlambatan bicara, ngomongnya nggak bisa. Misalnya 2 tahun harusnya 2 kata disambung. Mama, maem, dia belum bisa. Bisanya, 2 tahun kok baru ngomong kayak gitu. Ya, kenapa 2 tahun? Karena 2 tahun adalah periode anak bicaranya lebih jelas perkembangannya. Ya, kalau 1 tahun itu hanya bisa ngomong 1 kata yang memiliki arti. Mama, ma, da, papa, maem, mimi, ya, gitu. Jadi konsonan yang diulang-ulang, mimi, mama, papa, ya. Tapi kalau udah 2 tahun, anak-anak biasanya harus bisa menggabungkan 2 kata disambung. Mama pipis. Nah, kok anaknya belum ya? Anak tetangga 2 tahun kok udah bisa ya? Nah, itu baru nggak biasanya mama. Ya, itu. Kemudian kontak mata yang buruk. Kalau ngomong nggak ada kontak mata, ya, lengos ke sana, lengos sini, ya. Kemudian kurangnya minat dalam interaksi sosial. Anaknya menarik diri, punya kehidupan sendiri. Ya. Kemudian perilakunya berulang dan obsesi, repetitive movement. Atau ngomongnya diulang. Ibu ngomong misalnya, "Nak, ambilkan payung, ambilkan payung, ambilkan payung, ambilkan payung, ambilkan payung." Ya. Bukannya suruh diambil payungnya, malah ngomongnya kok diulang-ulang, ya. Gitu. Itu bukan anak nakal, tapi jangan-jangan autism, ya. Kemudian atau gerakan yang diulang-ulang, sering garuk-garuk, ya. Nggak gatel, tapi kok sering garuk-garuk, ya. Atau gimana lah gerakan yang sering diulang-ulang, tapi bukan kejang ya, Bu. Kalau kejang kan pasti ada penurunan kesadaran, ya. Kemudian kesulitan dalam mengatur emosi, tantruman, senggol bacok, ya. Kalau diminta sesuatu, kalau nggak dipenuhi, guling-guling, ya. Lempar piring, ya. Kalau lempar handuk nggak apa-apa, nggak akan ada yang celaka. Lempar piring sama lempar gelas, ya, gitu. Inilah namanya gejala virtual autism. Sifatnya sementara. Kalau ada di sekitar kita kayak gitu gejala-gejalanya, segera dibawakan ke PKU. Ya, maaf ya, iklan dikit. Ya. Masuk ke pertumbuhan kognitif, kecerdasan. Penggunaan media elektronik oleh anak jelas. Kalau anak main gawe atau laptop, HP, smartphone, aktivitas sensori motoriknya terganggu. Contohnya, kemampuan memanjat, kemampuan menyusun benda, memanipulasi benda, main puzzle dan sebagainya. Ya, menek pohon itu perlu keterampilan, Bu. Ada nggak anak yang langsung bisa menek pohon kelapa? Nggak ada, semuanya latihan dulu, pakai jatuh dulu, ya.
Ya, itu menek pohon itu adalah salah satu stimulasi perkembangan. Jadi kalau ada anak manjat-manjat, gak usah dilarang. Tinggal diomongi, "Nak, hati-hati ya." Gitu, ya. Anak saya kelas 3 SD sering sukanya manjat atap genteng. Kalau main bola, bolanya masuk ke genteng, ya. Ya rewangnya udah panik duluan. Saya bilang, "Gak apa-apa, biarin aja. Tapi diawasi, ya. Kalau jatuh, gitu kan, gitu. Gak apa-apa, itu keterampilan, ya." Bayangkan kalau anak usia segitu mau menek panjat, berpikir nggak Bu? Pak, berpikir piye carane, ya kan? Lah itulah bentuk bagian dari stimulasi perkembangan, ya, gitu. Jadi kalau ada putunya manjat pohon mangga, jangan dimarahin ya, gitu. Ditungguin di situ, ya. Lanjut selanjutnya, anak pengguna media digital, gadget. Anak yang depannya HP kayak ini gambar ini, bapak ibunya semua kompak main HP, gadget, ya. Ada aktivitas fisik nggak Bu? Nggak ada. Ada aktivitas bermain nggak Pak? Nggak ada. Bersosialisasi nggak ada. Membaca masih mungkin kalau dia baca artikel dari gadgetnya. Belajar mengenal perilaku nggak ada. Tidak mengeksplorasi lingkungan, ya. Makanya gadget itu punya jargon saat ini, menjauhkan yang dekat tapi mendekatkan yang jauh. Paham maksudnya? Mendekatkan yang jauh itu ya ini, wong podo dekete cedak tapi orang omong-omongan, ya. Gitu. Jadi perkara gadget ini harus tegas, ya, disiplin. Kenapa? Ya untuk kebaikan kita bersama, ada waktunya. Makanya harus bijak. Kapan kita pakai, kapan enggak, ya. Coba Bapak Ibu sekarang kalau ke rumah makan, ke food court, kalau seorang keluarga itu nunggu pesanan makanannya datang, apa yang dipakai? Apa yang dilakukan? Buka HP masing-masing, ya. Kecuali Bapak Ibu jamaah Masjid Ar-Rahmah pulang dari sini insaf semua, ya, gitu, ya. Kenapa? Karena saya maaf sebagai kepala keluarga menekankan, kalau kita makan di sebuah rumah makan, nunggu makanan, semua tidak ada HP. Artinya tidak megang HP, ngobrol, karena itu kesempatan untuk ngobrol, ya enggak? Iya. Kecuali maaf, sesekali kalau memang kepaksa, contohnya, kalau saya kan dokter, jadi 7 kali 24 jam dihubungi rumah sakit kan. Nah itu ada, saya juga pamit ke anak-anak, "Nak, maaf ya, ayah harus buka HP mau menjawab konsulan." Konsulan itu maksudnya jawaban konsulan dari rumah sakit, konsultasi dari rumah sakit. Jadi disampaikan, jangan nggak konsisten. Kita ya anak jangan HP lah, bapak ibu itu buka HP, ya komitmen kita juga gitu loh. Apalagi anak generasi alfa, generasi yang kritis saat ini, ya. Kemudian ini ada hasil penelitian, orang yang menghabiskan lebih banyak waktu nonton TV di masa anak remaja lebih banyak mengalami masalah kriminal ketika dewasa, ya. Juga kasus-kasus dugaan kepribadian antisosial dan ciri kepribadian agresif. Agresif itu wanen, ya tadi contohnya anak yang bunuh ibunya karena cuman sepele, game online-nya dihapus, ya, itu. Lalu bagaimana aspek bicara dan bahasa, ya. Ternyata TV menyala, Ibu, ini ada orang iseng banget penelitian. Kata-kata yang diucapkan orang tua dengan TV menyala itu berkurang 500 sampai 1000 kata setiap jamnya ketika nyala TV-nya. Artinya kalau 2 jam berapa ribu kata yang hilang, Bu? 1000 sampai 2000 kata. Ini penelitiannya iseng banget, ya. Jadi itu yang akan hilang. Ya walaupun mama oktavnya langsung 8. Nesu karo anak, merintah sama anak, ya enggak? Le, ayo mandi, ya enggak? Ya enggak? Ya, walaupun sebenarnya oktavnya harus bertahap, halus, ya, semi halus, semi kasar, bukan kasar ya, keras, ya, gitu. Boleh kayak gitu. Jadi kata siapa ya? Pakar Parente gitu, Ustadz Abah Ihsan kalau nggak salah. Marah itu ada tahapannya.
ngomong dulu tapi tegas, nak ayo mandi sholat, ya meneng wae. Biasanya anak-anak kan bisa itu ya, terus habis itu naik lagi oktavnya, nak ayo mandi dan sholat, ya. Nah habis itu langsung naik lagi oktavnya, diem aja, nggak ada obisnya. Nah ibu marah, segera sholat, segera mandi, ya, dan seterusnya. Kemudian anak-anak dengan screen time lebih dari 2 jam per hari itu memiliki skor komunikasi dan bahasa yang rendah, ya. Penelitian di Korea di 1778 anak di usia 2 tahun, dia meneliti antara yang nonton TV 2 sampai 3 jam sama yang lebih dari 3 jam per hari, ya. Ternyata kalau 2 sampai 3 jam memiliki resiko 2,7 kalinya mengalami keterlambatan bahasa. Kalau lebih dari 3 jam, 3 kalinya, lebih dari 3 kalinya, ya. Ini. Kemudian ini berita juga, 2 remaja itu anak usia di atas 10 tahun, dibantai, ditangkap karena memperkosa. Kemudian remaja cekik perkosa bocah di sungai, di penjara 7 tahun. Kemudian ini juga 2 remaja perkosa dan bunuh adik angkat dibantu ibunya yang juga kerap bersetubuh dengan kedua anaknya. Ini sih biadab ya menurut saya, ya gitu. Jadi kenapa kok bisa remaja-remaja ini melakukan hal ini, ya? Ternyata ini penelitiannya. Basicnya apa? Ini jawabannya. Penelitian di Belanda menonton TV lebih dari 2 jam per hari dan memiliki resiko pada remaja 2000 itu kalau anak laki-laki 2 kalinya, anak perempuan 3,9 kalinya melakukan hubungan seksual dini, ya. Hubungan seksual dini adalah hubungan suami istri yang kurang dari usia 15 tahun, ya. Kemudian pesan TV terkait seks dan tindakan seksual itu merangsang psikologis dan fisiologis perilaku bagi anak yang menyaksikannya. Jadi tergantung tayangan yang ditonton, ya. Maaf, YouTube kalau nggak premium itu banyak iklan. Maaf, ada yang joget-joget, ya, dengan pakaian yang tidak ini Korea dan sebagainya. Maka nggak apa-apa deh kalau memang kepaksa harus buka langganan YouTube, pakai langganan yang premium sekalian atau YouTube Kids, ya. Kan sekarang anak-anak zaman sekarang ngerti toh ada YouTube gitu kan, gitu. Bukan lagi ngerti SCTP, Indosiar, RCTI, ya. Yang dikenal oleh anak-anak saat ini adalah YouTube. Hati-hati, YouTube pun banyak iklan yang tidak baik, ya. Jadi tayangan TV itu membangkitkan emosi dan aktivitas sistem saraf yang membangkitkan respon dan perilaku tertentu pada seseorang sesuai konteks yang dilihat, ya. Sesuai konteks yang dilihat. Nah, ini maaf, survei saya belum sempat ganti yang update. Di Indonesia tahun 2010, remaja perempuan lajang yang kehilangan kegadisannya di kota besar di Surabaya ada 54%. Bayangkan, ini tahun 2010, nggak tahu 2025 berapa. Kemudian di Medan 52%, di Bandung 47% dan di Jogja 37%. Ibu tahu, Temanggung dan Wonosobo angka pernikahan dini meningkat. Angka pernikahan dini di Temanggung dan Wonosobo meningkat. Kenapa? Karena saya sering komunikasi sama Dinas KB Wonosobo dan Temanggung, ya. Kemudian perilaku seksual yang dilakukan selama pacaran ini, berpegangan tangan itu 88%. Ciuman bibir 32%. Merangsang atau meraba 11%. Hubungan seks remaja putri 2% dan remaja putra 5%. Ini tahun 2010, nggak tahu yang sekarang berapa persen, ya. Maaf, saya sebagai dokter anak ada kasus-kasus married by accident itu sering saya temukan, ya. Ibunya, kalau ibu resmi menikah kan namanya bayi nyonya. Kalau ini bayi nonya, karena nona belum jadi nyonya, belum nikah maksudnya. Itu plesetan saya aja, ya. Banyak kasusnya.
ya. Maka berat tantangan kita mendidik anak-anak generasi alfa dan seterusnya di generasi saat ini, ya, gitu. Nah, ini yang saya tadi di awal pembuka menyampaikan, penelitian yang saat ini berkembang adalah penelitian tentang short video. Apa definisi short video? Yaitu video pendek, durasinya 25-30 detik sampai dengan 1 menit. Ya, ternyata peningkatan kecenderungan kecanduan short video itu dapat berdampak negatif pada apa? Kontrol diri, kontrol kita. Ya. Kemudian mengurangi kontrol eksekutif, fungsi luhur dalam hal ini adalah atensi dan perhatian. Jadi kurang fokus. Maaf, ini penelitiannya sudah di dewasa dan anak-anak, ya, dua-duanya. Terutama anak-anak remaja yang diteliti, yang bisa digampang, ya. Maka maaf, sekarang YouTube ada video shortnya, kemudian Instagram ada reelsnya, ya. Kemudian apa meneh, ya, TikTok. Ya, saya tuh punya TikTok, tapi untuk edukasi, udah lama belum saya buka lagi. Ya, TikTok juga sama. Ya, artinya hati-hati dengan penggunaan video pendek atau short video. Ya, kan mesti scroll toh, semakin penasaran toh nyekrol, ya nggak? Maaf, ibarat kata, nek mama mending nonton Shopee Live sekalian deh daripada nonton short video. Tahu Shopee Live, bapak-bapak? Tahu ya, live Shopee Live ya. Karena sama. Karena saya tahu juga dari istri, kan nonton apa toh? Ini loh nonton live Shopee Live ya tentang hijab gitu kan. Ya nek mama hiburannya kayak gitu ya. Itu bisa berjam-jam daripada short video scroll ya gitu. Jadi kalau anak-anak mendingan langsung nonton video, kalau mau film sekalian. Jangan short video ya. Kemudian ini dampak positif gadget, ada 5. Pertama, mengasah kreativitas dan kecerdasan anak. Yang kedua, menggantikan buku sebagai sumber belajar, karena ada di internet, ya. Dan juga ada search engine, ya, bisa Google, Yahoo, dan teman-temannya. Kemudian menambah pengetahuan anak, ya, menjaga komunikasi dengan keluarga, teman, atau yang jaraknya jauh, membantu perkembangan fungsi adaptif anak. Ini manfaatnya, ya. Nah, bagaimana terus mengenalkan gadget dan internet pada anak? Para pakar ahli sepakat usia di bawah 2 tahun gadget hanya sebagai media komunikasi, terutama usia 1-2 tahun. Jadi kalau di bawah 1 tahun itu no. Ini sepakat semua para ahli. Tidak ada yang berbeda pendapat. Ya. Jadi ibu kalau mau mengenalkan cukup dengan suara murotal. Ingat perkembangan 1 tahun pertama apa Bu tadi? Sorry, mendengar dan melihat. Tapi juga jangan didengerin dangdutan ya, mendingan murotal ya gitu. Jadi bayi misalnya 0-6 bulan ibu dengerin murotal gitu. Ya. Zikir pagi petang dan sebagainya. Kemudian jangan bermain gadget di dekat anak ya, kecuali ada tujuan dan disampaikan. Contohnya semalam saya makan bersama dengan anak-anak ya, dengan bundanya. Itu adalah pesan makan apa? Udah, yuk gadgetnya kita lepaskan. Kita taruh, ngobrol. Ya. Tiba-tiba ada WA dari IGD. Saya ngomong, "Nak, saya buka HP, ayah buka HP, mau jawab konsulan ya." Fair gitu loh kita. Gitu. Kalau menerapkan ini aturan. Kemudian kenalkan gadget setara bertahap. Kalau sudah lebih dari 2 tahun. Batasi 3B. Saya mengingatnya 3B. Batasi waktu. Yang kedua, batasi konten isinya. Yang ketiga, batasi tempat. Maksudnya apa? Adabnya. Kalau kita ngajak anak kita bertamu ke sebuah tetangga, ke rumah orang ya, ke kerabat, terus kita mau ngobrol, ada urusan, ya jangan juga anak kita dikasih HP supaya diem. Itu nggak beradab. Kita tuh bertamu. Ya bertamu, jangan main HP. Gitu. Itu salah satu yang kita tetapkan. Jadi batasi waktu juga, ya. Kemudian gimana caranya menjaga anak tetap supaya aman saat kita menggunakan internet atau saat beronline?
Yang pertama tadi, ikuti anjuran screen time sesuai usia. Nanti saya bahas di belakang. Dan kenalkan resiko negatifnya, sampaikan ya. Kalau anak usia SD saya yakin udah bisa diajak ngomong apa dampak negatifnya. Terus kontrol dari orang tua ya. Tadi misalnya kalau YouTube ya YouTube Kids ya. Mungkin kalau apa game hanya dibatasi game apa yang boleh di-download ya. Gitu. Jadi boleh, jangan juga nanti anaknya jadi kupat, kurang pergaulan, gak update ya. Gitu. Tapi kita harus mengarahkan. Kemudian ciptakan kebiasaan online yang sehat. Tadi ada waktu, batasi konten, batasi tempat. Kemudian meluangkan waktu dengan anak kita dengan memberi kegiatan online yang bersama. Contohnya mabar, main bareng. Ya kan, maaf, game online sekarang kan bisa online ya. Contohnya Roblox. Roblox itu dia kayak kumpulan game-game. Di dalamnya ada Go Garden, ada Breton Oven, ada 99. Dokter kok tahu? Ya karena saya mendampingi. Ya harus tahu dong anaknya main apa. Ya, gitu. Kemudian di Roblox itu bisa pertemanan. Ya, jadi kalau maaf main game yang itu ada orang asing dewasa masuk, maaf misalnya melakukan di kegiatan game itu yang senonoh, itu bisa terjadi, makanya harus diawasi ya gitu. Kemudian komunikasi terbuka khususnya anak yang udah remaja ya. Kalau anak remaja terapin sebagai setara, jangan pernah dianggap sebagai anak kecil lagi, dia akan lari nanti. Maksudnya gimana dok? Ya anggap dia sebagai teman kalau mau ngomong, jangan diktator. Ayo duduk sini. Tadi ayo main HP apa? Ya itu mah polisi menginterogasi penjahat ya gitu. Jadi cukup, nak tadi main game apa? Seru ya main gamenya? Iya. Kamu senengnya apa? Oh itu loh main 9 to 9. Apa tuh itu 9 to 9 itu? Kan kita menggali kan akhirnya. Oh, Nintendo itu loh ya, itu ada 99 hari kita main game. Jadi di suatu ruangan itu nanti ada ngambil mencari sesuatu. Nah, jadi dia jadi cerita ya. Gitu. Jadi diajak ngobrol apa sih activity online yang dia lakukan ya. Maaf, kalau sudah remajanya agak lanjut, remaja lanjut itu 16 tahun sampai 18 tahun. Itu maaf udah bermain medsos kan, bila perlu di follow tuh, dia punya Instagram di follow, tapi juga jangan posesif banget. Itu siapa? Ayo kamu DM siapa tuh, pacarnya ya dan sebagainya. Enggak gitu juga kali gitu ya gitu. Jadi ya diajak ngobrol diskusi ya gitu. Karena apa Bu? Banyak, maaf khususnya perempuan, banyak yang kepincut. Saya juga bingung kok bisa ya pacaran sama orang yang kenal di Facebook ya. Kemudian banyak kan viral sekarang kasus-kasusnya, kenal di Facebook ternyata wajahnya nggak seperti yang difoto dan sebagainya ya. Kalau bahasa kita apa deh Bu sekarang trennya ngeprank ya. Ya harus tahu dong istilah-istilah saat ini anak-anak ya gitu. Nah kita bahas rekomendasinya ya. Rekomendasi penggunaan digital tadi jelas. Di bawah 1 tahun tidak boleh ya Bu. 1 tahun boleh hanya untuk video call. Tapi video callku juga keluarganya ya, jangan orang lain ngapain. Ya video call misalnya ada ayahnya yang LDM keluarga jauh ya, itu boleh. Ya kalau 2 sampai 5 tahun hanya boleh 1 jam per hari Ibu, Bapak. 1 jam. Ya. Kemudian usia 5 sampai 12 tahun 1 sampai 2 jam sehari. Kontennya apa? Konten yang tentang edukasi ya. Kalau di anak 2 tahun kan belajar ngomong 2 kata mau ke 3 kata. Contohnya konten yang bisa untuk merangsang stimulasi perkembangan itu contohnya Kinderflick. Pernah dengar Kinderflick nggak di YouTube? Nah Kinderflick itu seorang YouTuber, dia bikin awalnya sendiri tuh dia emak-emak kok anak orang tua
tapi orang tua muda, Mahmud gitulah. Itu. Dia jadi YouTuber, cuman kontennya isinya stimulasi. Ya. Ya, namanya Kinderflick. Itu Indonesia yang punya. Ya. Itu bisa. Ini apa? Ada gajah lewat, kan tak dengerin. Oh, kan saya punya anak yang usianya 2 tahun ya. Jadi saya tahu apa toh kontennya kayak gimana, tak liatin. Oh iya, itu simulasi bagus. Ya maaf, daripada Cocomelon. Cocomelon itu terlalu kontras. Ya, warnanya terlalu kontras. Jadi juga nggak bagus, ya. Ya, Cocomelon terus apa ya? Pokoknya yang itu yang nggak baik. Yang baiknya salah satunya Kinderflick yang saya tahu, ya. Kemudian usia 13 sampai 18 tahun itu boleh nonton gadget tidak mengandung unsur kekerasan, biasanya 2 jam sampai 3 jam, ya. Jadi ingat, contohnya tadi yang anak bunuh usia 12 tahun bunuh ibunya karena game online-nya dihapus. Ternyata game online-nya itu namanya My Mystery kalau nggak salah, ya. Itu maaf tentang bunuh-bunuhan memang gamenya, ya. Gitu. Jadi hati-hati yang dilihat. Ini kalau Ikatan Dokter Anak Indonesia, ya, ini singkat ceritanya rekomendasinya ya untuk screen time kurang dari 1 tahun tidak direkomendasikan, 1 sampai 2 tahun hanya boleh video call, ya. 2 sampai 6 tahun itu hanya 1 jam, 6 sampai 12 tahun 1 sampai setengah jam, kemudian 12 sampai 18 tahun maksimal 2 jam. Mungkin ada yang batin, kalau bapak ibunya berapa jam, gitu kan? Terus bebas, ya enggak juga ya, kalau bisa seperlunya aja ya. Apalagi kalau mau tidur, saya lihat rata-rata generasi sekarang mau tidur buka HP, ya enggak? Buka IG, ya dok ini baru bisa rebahan dok, gitu ya. Tapi ingat ya, kalau buka HP medsos mau tidur itu bisa bikin insomnia, jadi kita harus bisa kontrol diri. Misalnya maksimal setengah jam, ya udah boleh, itu kan kita perlu me time juga ya, gitu enggak? Ya, gitu. Ini Bu, saya kasih sedikit tentang kecanduan internet atau game. Gejalanya hampir sama. Ini faktor resikonya. Hati-hati kalau muncul di orang sekitar kita. Yang pertama, anak remaja yang kekurangan 1, tingkat kepercayaan. Yang kedua, keterbukaan sama kepatuhan. Ya, ini resikonya. Kemudian anak remaja yang kelebihan. Kalau tadi kurang percaya, kurang terbuka, kurang patuh. Tapi kalau faktor risiko kelebihannya, yaitu kelebihan perasaan cemas, mudah gampang cemas, mudah benci, mudah depresi, mudah impulsif. Impulsif itu kegiatan yang dia tidak terarah, nggak ada tujuannya, ya. Jadi misalnya anak ADHD biasanya impulsif itu, anak yang hiperaktif ya. Jadi kalau datang ke poli gitu, periksa dia duduk. Nanti duduk habis itu ke bed berdiri, turun lagi, ya, kelilingin komputer, tawaf dokternya, meja dokternya ditawaf, ya. Nah itu kan nggak tahu itu tujuannya impulsif, ya. Kalau saya dokter anak itu nggak apa-apa, ya kadang yang riko orang tuanya, dok maaf ya dok, nggak apa-apa bu, saya udah biasa dokter anak hadapin kayak gitu, ya gitu. Kalau nggak mainan komputernya, saya ngetik digangguin ngetiknya, itu impulsif namanya. Jadi nggak ada jelas tujuannya apa dari kegiatannya. Nah, ini adalah faktor-faktor yang memudahkan anak mengalami kecanduan gadget atau internet. Ya, gejalanya apa? Yang pertama, pikiran berulang untuk memakai gadget. Jadi kalau sehari nggak main gadget tuh gelisah, ya, kayak orang tanggal tua. Ya, ini belum tanggal 2 ya Bu, masih tanggal 25 ya. Ya gitu misalnya ya. Kemudian kehilangan kontrol terhadap penggunaan internet, ya pokoknya lagi main seneng ya seneng aja terus, walaupun misalnya udah dibatasi main jam 8 sampai jam 9 aja ya, 1 jam, nanti sisa 1 jamnya diambil di sore gitu ya. Asik aja ya. Kemudian menghindar dari lingkungan sosial. Kemudian yang keempat adalah jumlah penggunaan internetnya semakin meningkat hari, minggu, bulan berikutnya. Ya, misalnya hari ini 1 jam, besoknya 3 jam, besoknya lagi 5 jam. Kalau nggak main itu rasanya gelisah, panik. Nah itu udah gejala kecanduan internet atau game. Nah kemudian rasa tidak nyaman jika tidak menggunakan gadget atau internet.
depresi lah, lemes lah, cemas lah, merasa sendiri, kesepian. Yang terakhir adalah ini, berbohong mengenai penggunaan internetnya. Ya, misalnya ditinggal kita ke pasar, ya harusnya 1 jam, ya. Iya kok aku 1 jam, padahal faktanya misalnya 3 jam atau 2 jam. Ya, itu. Kemudian gejala kecanduan yang lain apalagi? Yaitu di aspek sosial sulit membentuk relasi. Ya. Nggak ada teman, susah cari teman di dunia nyata, temannya dunia maya. Ya. Kemudian lebih nyaman teman di dunia maya. Ini adalah salah satu gejala kecanduan internet. Nah, ini kata kunci terakhir. Ingat Bu, tadi walaupun screen time misalnya 2-6 tahun itu 1 jam, 6-12 itu adalah 1,5 jam per hari, itu namanya didampingi, bukan dilepas saja. Maka dampingi anak saat bermain gadget, bukan ditinggal untuk mengerjakan pekerjaan lain. Karena fenomena anak saat ini, orang tua itu ngasih gadget supaya dia bisa nyuci, bisa jemur, bisa nyapu dan sebagainya, ya. Gitu. Kemudian sebagai kesimpulan, revolusi digital termasuk perkembangan gadget terus berkembang dan tidak bisa dihindari, ya. Gadget tadi memiliki dampak positif maupun negatif. Orang tua perlu mengatur penggunaan gadget sesuai usia, durasi, dan jenis konten. 3B, batasi waktu, batasi konten atau isi, batasi tempat, ya. Dan terakhir, tingkatkan aktivitas bermain khususnya pada balita daripada kegiatan screen time yang berlebihan, ya. Bermain, ya. Contohnya ini, gati, gobak sodor, masih ada nggak sekarang? Udah nggak ada. Paling di pelajaran di sekolah, ya nggak? Saya tanya, kamu tahu nggak gobak sodor? Anak saya yang kelas 5. Tahu dari mana? Itu di pelajaran sekolah ada di bagian permainan tradisional, ya. Gitu, ya, gitu. Ya. Terus main kelereng, ya. Ini lompat, tarik tambang masih ada kalau 17-an ya. Kemudian ini apa? Ciluk bayi itu apa ya? Petak umpet, ya. Ya, itu. Jadi ini perlu dilestarikan, ya. Terus khususnya di lingkungan masjid. Kalau banyak anaknya, itu biasanya tak suruh main-main yang kayak gini, ya, main bola, terus petak umpet dan sebagainya, sebelum waktunya sholat atau ngaji. Nah, ini pesan singkat untuk semuanya, untuk kita bersama, cari teman dunia maya, jangan sampai lupa cari teman di alam kubur. Apa teman alam kubur? Sesungguhnya, bahwa yang mengikuti mayit sampai ke kubur ada 3. 2-nya akan kembali, 1-nya tetap bersama kubur, yaitu yang ikut satu keluarga, harta dan amalnya. Yang kembali adalah keluarga, hartanya. Sedangkan yang tetap itu hanya di dalam kubur, hanya amalnya. Mari kita bersama berazam untuk meningkatkan segala bentuk amal ibadah kita, khususnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang terakhir iklan, ya penerima mahasiswa baru di AKMT, monggo bagi putra putrinya, ya punya SMA daripada jauh-jauh, ya kita punya rekam medis dan informasi kesehatan diploma 3, ya bisa gabung. Kemudian yang terakhir ada webinar tentang gangguan kesehatan mental anak dan remaja. Itu webinar bentuknya Zoom, saya ngisi di sana insya Allah tanggal 31 Januari. Ya, kita akan bahas bagaimana mengenal gangguan kesehatan mental di anak. Screeningnya apa, faktor resikonya apa yang perlu dilakukan, ya. Monggo semoga bermanfaat. Sesungguhnya kalau ada kebenaran itu punya Allah, milik Allah, dan kalau ada kesalahan itu murni dari saya pribadi. Dan sedikit ilmu ini semoga membawa perubahan pada kita, pada keluarga kita dan lingkungan kita, dan khususnya pada Perserikatan Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga manfaat dan menjadi kebaikan untuk kita sebagai cara selanjutnya yaitu tanya jawab, mungkin dari Bapak dari Ibu yang mau bertanya.
dan nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh, Bapak. Pak Ustadz, ingin saya tanyakan tentang mungkin apakah ada beberapa baris atau tempat untuk permainan-permainan yang dilarang yang bisa mengakibatkan kandungan teman-teman itu apa saja, tidak boleh akses apa saja ya, dan boleh aksesnya yang apa saja. Kemudian sejauh apakah misalnya pengalaman saya yang besar itu dari sini mobil itu asal ada yang logo sudah itu sejauh apa sampai seorang anak itu kok bisa jadi masuk ke RSC atau lebih lagi untuk yang tidak bisa terhormat. Itu saya sekarang dua pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi bukan ustadz ya, dokter aja ya. Berat ya, dunia akhirat ya beratnya. Langsung jawab ya. Iya. Tadi pertanyaannya yang pertama terkait hadis ya kalau nggak salah. Apa? Daftar permainan ya. Oh ya nggak boleh ya. Saya nggak hafal secara detailnya ya. Cuman yang intinya malah saya tadi nyari hadis langsung ya. Jadi ternyata ada hadis juga yang melarang beberapa jenis permainan. Yang pertama adalah permainan dadu ya, kemudian permainan yang melibatkan senjata sama segala bentuk permainan yang melalaikan dari zikrullah. Ini dari sisi aspek agama ya. Kalau dari sisi aspek kesehatan anak, yang pertama adalah game khusus ya. Game yang satu, memudahkan orang berinteraksi dengan dunia luar. Maksudnya main bareng sama yang misalnya anak kita usianya 6 tahun tapi main jangan yang dewasa. Itu sangat mungkin di Roblox. Kan tren the game yang paling terkenal sekarang Roblox ya. Ada yang tahu Roblox? Bapak tahu Roblox? Ya, Roblox itu salah satu game yang anak saya juga ini main. Ya, itu kalau yang di game-game tertentu ya, yang menyebabkan menyebabkan resiko satu ada perilaku orang dewasa. Yang kedua, penggunaan senjata tajam, pisau, permainannya bunuh ya, kemudian tembak-tembakan ya. Kalau tembaknya yang sifatnya bukan ke orang itu nggak masalah, tapi kalau tembak-tembakan sesama makhluk hidup manusia itu tidak disarankan ya. Kemudian selanjutnya adalah sebenarnya kalau main Mobile Legends ini kan manusia ya kalau nggak salah ya. Saya Mobile Legends tuh nggak terlalu melihatan AOP ini juga kalau nggak salah strategi. Selama itu bentuknya tidak berhubungan dengan membunuh, menggunakan senjata tajam, perilaku pornografi atau seksual itu oke, itu nggak masalah ya. Itu. Jadi itu kemudian yang selanjutnya. Kalau bisa hindari, kalau sebisa mungkin disepakati sama anak jangan menggunakan game yang online tapi yang offline ya. Game online itu kan satu butuh pulsa, yang kedua masih butuh ada yang paket ya, beli apa itu kan harus ada ininya, paketannya kayak Mobile Legends, AOP itu kayaknya pakai deh itu ya, itu karena nanti ya jadi tambah biaya. Kalau mau ini sekalian ya yang offline itu contohnya saya di rumah itu saya sediakan PlayStation, tapi itu kan maaf ya ini anomali juga sih karena kebetulan saya juga senang PS ya, main bola terutama ya, jadi ajak main bola bareng di PS gitu ya gitu. Kalau main bola kan taktik ya gitu. Kemudian tapi kan PS 5 itu kan udah ada yang online, cari yang offline-nya ya. Contohnya ini bukan mengandung iklan loh ya, tapi contohnya ya. Kemudian
tadi kata kuncinya hindari yang satu ada bunuh membunuh, yang kedua adalah senjata tajam, yang ketiga adalah kalau misalnya taktiknya hanya dengan balapan, mobil balap gitu, it's okay. Ya rintangan naik gunung gitu nggak masalah. Ya terus yang berbau pornografi atau perilaku seksual dewasa itu juga dihindari. Ada lagi nggak pertanyaannya? Udah kejawab semua nggak? Bisa ketahuan CRS. Apa? Anak itu main game bisa ketahuan sampai masuk CRS itu. Oh kenapa ya? Ya kenapa? Ya tadi. Jadi dengan bermain game itu kan ini ya apa namanya satu pencahayaan, perubahan cahayanya kan kelap-kelipnya cepat. Itu kalau diteliti di MRI-nya kepalanya anak, itu gelombangnya dia akan mengurangi di gangguan fokus. Yang kedua adalah perhatian. Yang ketiga adalah fungsi emosinya. Jadinya nggak stabil emosinya. Jadi anak yang kecanduan itu satu, maaf ya, yang ekstrim pernah dengar nggak? Ya, DAB aja di kamar mandi, di kamar. Ada itu. Ya, jadi nggak keluar rumah, keluar rumah masih penting, nggak keluar kamar. Ya, jadi udah nggak logis karena mengganggu fungsi otak. Ya, mudah emosi, lupa mandi, ya, masih mending lupa mandi, lupa pakai baju lah itu udah. Ini artinya udah konslet, ya, karena langsung merusak ke otaknya, ya, gitu. Jadi ini dan ngeri sekarang ya, kasusnya ini ngeri banget ya. Di Grogol itu saya punya adik ipar yang baru aja lulus psikiater, itu prestasi di sana, wah banyak sekali remaja juga. Tadi kan saya juga baca tuh yang di RSJ Surabaya, 50 kasus per hari, bayangkan. Makanya maaf soal gadget nih saya ketat ya. Dok gimana? Terus mungkin ada pertanyaan, dok gimana kalau misalnya UT-nya nggak tahu, akunya nggak tahu, yang penting kasih HP, ya dibilangin, ya. Alhamdulillah kedua orang tua saya dan mertua saya itu orang yang sangat welcome untuk diberitahu. Jadi kita punya prinsip ini ya dia akan ikut, ya Mbak Uti Mbak Kakungnya akan ikut. Misalnya ketika kita tinggal sama Mbak Uti Mbak Kakungnya. Tapi jangan salah, jangan maaf ya, menyalahkan orang tua kita. Itu kata kuncinya. Kita harus tetap birrul walidain yang baik, dengan adab yang baik, dengan cara yang baik ngasih taunya. Bu, nggak boleh itu Bu, nanti ini anaknya jadi gangguan fokus. Ya nggak gitu juga kali ngasih taunya. Ya Bu, Pak, maaf ya, kami punya aturan main gadget itu hanya Sabtu dan Minggu, dan itu pun hanya 2-3 jam dalam sehari. Nanti kalau anak-anak misalnya minta di luar itu, tolong komunikasikan dengan kita, ya gitu. Jadi udah tahu ya, kecuali rewang, ART, asisten rumah tangga, kita nggak bisa ngandelin mereka. Kalah, anak kita pintar kok, ya. Nggak mau, ya, gen alpha apa meneh, ya. Ini kejadian. Walaupun remote udah disembunyi dimanapun ketemu, ya, gitu. Jadi jangan pernah mengandalkan. Jadi kita mendidik anak, ya, sama saya juga masih belajar, karena nggak ada ya kurikulum menjadi orang tua, nggak ada nggak? Ada nggak? Ada nggak pembelajaran kurikulum menjadi orang tua yang baik? Nggak ada, semuanya belajar. Ya, saya dokter anak pun itu nggak ada kurikulum menjadi orang tua yang baik, nggak ada. Ya, jadi semuanya proses belajar, ya, gitu ya Mas. Kalau bisa, makanya saya bilang ini darurat, harus kita sampaikan karena kondisinya sudah memprihatinkan, gitu ya, gitu Pak. Ya. Ada lagi?